Oke, contoh soal berikutnya adalah mengenai satu kesamaan yang sering kita pergunakan, terutama Anda yang baru masuk kalkulus, kita sering menggunakan kesamaan segitiga. Ya. Untuk setiap bilangan real XY berlaku nilai mutlak X tambah Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak X ditambah dengan nilai mutlak Y. Oke, nah kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ini dengan cara membagi kasus, kira-kira yang alamiah kita bagi menjadi kasus apa saja? Bagi kasus. Nah, ini bagi yang mengikuti perkuliahan saya di buku referensi, yakni buku Kevin Houston, dia membagi persoalan ini menjadi beberapa kasus terhadap X dan Y-nya, ya, alamiah ya. Kita ingin melihat apa inputnya, apa si X dan Y-nya. Jadi yang pertama misalkan kasusnya X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, kita perlu memastikan ketika kita membagi menjadi beberapa kasus bahwa kita meninjau semua kasus dan semua kasus ini merupakan kasus yang lengkap. Ya. Yang kedua, apa kalau selain ini keduanya negatif? Oke. Kemudian yang ketiga apa? Nah, ini sebenarnya kalau normalnya perlu ditinjau ketika X-nya negatif, Y-nya non-negatif. Atau ketika Y-nya negatif, X-nya non-negatif. Tapi karena si X dan Y-nya bisa kita pertukarkan, jadi kasus 3 dan 4 itu bisa digabungkan menjadi sebuah situasi, yakni ketika X-nya negatif dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian dari sini si Kevin Houston membagi lagi kasus 3 ini menjadi dua situasi di mana X tambah Y-nya lebih besar dari 0, dan yang kedua X tambah Y-nya kurang dari 0. Ya. Ini yang di bukunya Kevin Houston. Oke. Anda nanti bisa mencoba sendiri. Ya. Nah, kita akan mencoba mengerjakan soal yang sama, masih dengan cara membagi kasus, tapi kita meninjaunya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi ini apa yang dilakukan di buku teks. Tapi kita nggak akan membagi kasusnya seperti itu. Ini bisa Anda gunakan sebagai latihan. Nah, alih-alih kita membagi kasusnya secara demikian, ini nggak kelihatan ya. Sorry, B-nya adalah X tambah Y-nya. Oke, yang akan kita lakukan adalah kita bagi kasus menjadi dua kasus. Ya, ini kita tinjau terhadap nilai X tambah Y-nya. Ya. Tinjau nilai X tambah Y. Nah, kasus yang pertama adalah jika X tambah Y-nya positif. Nah, kalau X tambah Y-nya positif, maka ini nggak perlu pakai jika aja. Maka menurut definisi nilai mutlak X tambah Y jadi apa? Karena inputnya positif, berarti nilai mutlak X tambah Y ya sama dengan X tambah Y.
Nah, kita memerlukan sedikit lema. Ini bergantung ke apakah pembaca Anda sudah familiar dengan informasi ini atau enggak. Ya. Jadi yang akan kita gunakan adalah fakta bahwa untuk setiap bilangan real, X itu lebih kecil sama dengan X. Untuk setiap bilangan real X. Nah, barusan seperti yang saya katakan, bergantung kepada pembacanya. Kalau misalkan Anda merasa pembacanya enggak familiar dengan ini, mungkin si fakta ini kita tuliskan secara terpisah dan kalau perlu dibuktikan secara terpisah dan kita nyatakan dia sebagai lema. Tapi kalau misalkan Anda merasa ini suatu fakta yang sudah cukup dikenal, ya nggak usah. Ya. Jadi ini menurut hasil bintang ini, si X-nya akan lebih kecil sama dengan nilai mutlak X, dan Y-nya akan lebih kecil dari nilai mutlak Y. Jadi, untuk kasus X tambah Y-nya positif, pernyataannya benar. Ya. Yang kedua, X, mungkin ini X tambah Y lebih besar sama dengan 0 aja ya. Ini juga nggak akan mengubah argumen di baris berikutnya. Yang kedua adalah ketika X tambah Y-nya negatif. Maka si nilai mutlak X ditambah Y, ini jadi apa? Kalau inputnya negatif, Umar Sandi, ya ini sebetulnya materi perkuliahan, tapi ini akan dipakai juga untuk materi Olimpiade. Ya. Jadi kalau Anda berminat mengikuti kompetisi matematika, ya Anda akan perlu melakukan hal ini juga. Ya. Maka ini sama dengan minus dari X. Atau kita tuliskan sebagai minus X tambah minus Y aja. Ya. Ini sama dengan minus X ditambah minus Y. Nah, lagi-lagi dengan sifat bintang ini, setiap bilangan real X lebih kecil dari nilai mutlaknya. Berarti yang ini lebih kecil sama dengan nilai mutlak min X. Yang ini lebih kecil sama dengan nilai mutlak min Y. Nah, tapi menurut sifat nilai mutlak min X itu sama aja dengan nilai mutlak X. Jadi ini sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Ya, kan kita selesai. Nah, nanti Anda bisa bandingkan bagaimana kalau membagi kasusnya seperti ini, seperti yang ada di buku. Nah, ini juga merupakan suatu pelajaran buat kita bahwa ketika kita membagi kasus, tidak ada pedoman yang baku. Bagaimana caranya kita membagi masalah kita menjadi beberapa kasus ya. Suka-suka kita mau membagi kasusnya bagaimana. Ya. Kadang-kadang kita beruntung bisa mendapat sudut pandang sehingga tidak terlalu banyak kasus yang perlu kita tinjau. Tapi kadang-kadang juga kita nggak beruntung, kita kasusnya terlalu banyak gitu dan pekerjaannya jadi membosankan. Ya. Oke.